Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Edi Cahya Purnama Alam. Saya mengajar mata pelajaran PAI dan BP di SDN 2 Muaro Cijunga Barat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 kelompok 8. Saya bersyukur di pendidikan guru penggerak ini mendapatkan bimbingan dari fasilitator saya, yaitu Ibu Nur Ekayati, dan pengajar praktik, yaitu Ibu Hidayah. Di PGP angkatan 6 ini saya banyak belajar dengan para guru hebat yang ada di Kabupaten Lebak. Sebagai guru, saya menyadari bahwa kemajuan pendidikan tergantung pada peran guru. Sejauh mana guru menjadi penggerak untuk kemajuan pendidikan di sekolah masing-masing. Setelah saya mempelajari dan memahami konsep dasar pemikiran filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, wawasan dan cara pandang saya semakin terbuka. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak, pada kali ini saya akan menyampaikan hasil refleksi saya terhadap konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bisa saya kontekstualkan sesuai dengan sosial budaya daerah. Sebuah kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana menurut Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada kita sebagai pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, atau membangun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan juga bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat
dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan kepada kita sebagai pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial budaya siswa di Indonesia bagian barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan siswa di Indonesia bagian tengah maupun timur. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi siswa abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para siswa di pertengahan dan akhir abad ke-20. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau juga karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Lebih lanjut lagi, Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilihat melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengolah diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa dia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga kita membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Ki Hajar Dewantara juga menginterpretasi mengenai pendidikan yang tertuang dalam buku terbitan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa yang diterbitkan pada tahun 1961. Tajuk karya Ki Hajar Dewantara bagian pertama yaitu pendidikan. Itulah refleksi yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran kita di kelas di sekolah masing-masing. Semoga apa yang menjadi cita-cita dari Ki Hajar Dewantara untuk membangun dunia pendidikan Indonesia lebih maju segera terwujud. Demikian, terima kasih.